Desa Kaligarang, Kabupaten Jepara, merupakan salah satu desa di Jawa Tengah yang memiliki keberagaman agama, baik penganut agama Islam, agama Buddha, maupun agama Kristen. Mereka hidup saling berdampingan satu sama lain dengan damai dan rukun. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa saja strategi yang digunakan untuk memperkuat kerukunan dan perdamaian di desa tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kerukunan di desa Kaligarang, kami meminta pendapat dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Agama yang beraneka ragam di Kaligarang dalam hidup berdampingan secara muamalah, secara bermasyarakat, tidak ada masalah. Karena apa? Masing-masing saling menyadari bahwa ajaran agama yang dipeluknya itu adalah agama yang paling benar menurut pemeluknya. Agama yang dipeluknya itu benar menurut pemeluknya. Agama Islam juga sama. Jangan dianggap begini, agama semua itu benar dan besok akan masuk surga bersama-sama. Itu hanya sebuah kalau saya bilang, orang itu hanya akan mempengaruhi orang secara halus. Saya pernah ketemu teman saya yang Kristen. Mas, kita sama-sama walaupun agamanya beda, besok sama-sama di surga ya Mas. Bilang saya semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Saya bilang itu contoh satu. Jadi kunci saya dalam memanage bagaimana supaya kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kaligarang dengan beraneka ragam agama yang ada, walaupun mayoritasnya tetap agama Islam atau pemeluk Islam, saya menggunakan asas tasamuh. Tasamuh apa? Toleransi. Toleransi itu adalah asas yang dimiliki oleh Islam ala ahli sunnah wal jamaah pada siapapun. Ya, di sini saya memang baik kerukunan yang baik beragama. Ya contohnya ya kalau ada kematian itu kan itu bersatu ya, punya saling menghormati juga ambil bagian di dalam kesehatan situ. Kalau ada tetangga yang meninggal tidak orang muslim, mereka juga ada perang bersama. Lalu untuk juga kegiatan di desa juga bisa bersama-sama. Itu contohnya. Bagaimana sih menurut Bapak strategi daerah ini kok bisa dengan agama yang saling berdampingan, saling bersaing? Strateginya ya memang masing-masing saling memahami gitu ya. Lalu yang kedua, membangun kerukunan antar pemimpin. Ya, jadi kalau paling nggak para pemimpin yang dimantapkan harus menyatu, masuk pemimpin agama, pemimpin di desa itu harus ada kesatuan sehingga bisa mengondisikan masyarakatnya gitu, untuk saling menghormati dan memahami bahwa dalam beragama itu kan ada asasi manusia. Bapak, peran masyarakat atau yang beragama Kristen di daerah ini supaya daerah ini selalu rukun itu gimana? Peran saya, ya saya sampaikan pengajaran. Ya. Yang kedua juga mengkomunikatif pribadi-pribadi bahwa selain kita ini sebagai warga gereja, itu juga sebagai warga masyarakat yang harus mau menjalani, mentaati tata cara di masyarakat, kehidupan masyarakat. Jadi kebetulan saya di sini jadi ketua RT 06 di Dukuh Karanganyar, desanya Kaligarang. Saja. Mau tanya soal bagaimana sih menurut Bapak masyarakat di daerah ini kok bisa rukun dengan beberapa agama yang saling berdampingan? Contohnya gimana? Karena di sini menganut kerukunan toleransi. Sesama tetangga biasanya saling membantu. Dari situlah
terjadi kerukunan antarumat beragama. Kalau kita saling membantu walaupun itu agamanya lain, kalau kita saling membantu kan ada saling keterikatan batin, ya kan? Maksudnya kalau saya pernah bantu sini pernah dibantu kan otomatis kita keikatan batinnya kan erat, ya di situ terjadilah toleransi dan kerukunan beragama. Mungkin dari itu yang kebanyakan di sini seperti itu. Terus mau tanya tentang bagaimana pendapat Bapak tentang strategi daerah ini supaya bisa rukun damai sampai sekarang. Strateginya harusnya ya kayak sudah berjalan ini tetap dijalankan dengan komitmen, dan kedepannya kalau bisa ya lebih di kerukunan ini lebih digerakkan lagi biar tambah rukun lagi, saling membantu, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Agama ini mungkin kekurangannya apa, agama ini kekurangannya apa, saling mengisi, itulah yang harus di strategi ke depan ini seperti itu. Tanya tentang pendapat Bapak tentang budaya yang ada di daerah ini bisa guyub rukun. Budaya ya seperti tayo gitu ya, tayo kan ya tetap dijalankan dengan metode, dengan ya, masukan masyarakat yang mungkin yang beda pandangan, tapi kita beri pengarahan yang pas, ya masyarakatnya bisa menerima, oh ini budaya yang ada di desa ini yang harus kita lestarikan supaya kedepannya nggak hilang telan zaman. Kayaknya seperti itu. Harus ada keberkahan dari yang tingkat perangkat desa, RT RW, ada keberkahan seperti itu. Jadi nanti masyarakat kan kalau diberikan seperti itu kan kesadaran dari memelihara budaya ini kan jadi terus di dalam hati sendiri itu kan semakin tumbuh dengan kuatnya. Itu memang di sini ada 3 agama ya di sini, khususnya di wilayah RT 16 itu ada 3 agama, yaitu Kristen, Islam, dan Buddha. Dan di sini itu semuanya saling toleransi, saling bersatu. Ada apa-apa itu saling memberi konsultasi, informasi itu kita bersama-sama. Tidak ada yang membeda-bedakan antara agama A dan B, itu tidak ada. Semuanya adalah kompak kalau di sini itu. Contohnya itu seperti kegiatan apa? Misalkan di sini itu ada pas Waisakan ya, itu umat Islam juga pada datang gitu. Jadi di sini kan kalau Waisakan itu semalam ya, 1 malam penuh itu ada di wihara, kita itu ada makan-makan, terus kita mengundang. Di sini tuh nggak ada kefanatikan lah, kita itu bersatu gitu. Mau tanya tentang bagaimana sih strategi di daerah ini kok bisa rukun dengan antar umat beragama gitu, strateginya bagaimana gitu dari pandangan Ibu? Dengan strategi apa ya? Emang kita itu dengan strategi yang begitu baik dan tidak membeda-bedakan, itulah yang kita itu bisa menjadi satu dan kompak dengan yang lainnya. Walaupun mayoritas penduduk memeluk agama Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain.